Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita. Puji Tuhan, kita diperkenankan menikmati kehidupan baru dalam hari baru, Kamis 15 Agustus 2024. Saudara, segala aktivitas kita hari ini, kita akan landasi dengan kekuatan dan kebenaran dari Tuhan. Karena itu mari kita menyatu dalam perenungan firman melalui Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat 15. Mari berdoa mohon hikmat Tuhan. Ya Tuhan pengasih dan penyayang, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Melalui Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15, kami percaya kami akan memperoleh kekuatan secara prima untuk menjalani segala perjalanan hidup kami dalam hari ini. Dalam kuasa Roh Kudus, kami memperoleh hikmat untuk membaca dan mengerti firman-Mu saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 sampai ayat 15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Amin, firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus, itulah tema kita saat ini. Saudara, kisah Stefanus yang tidak goyah imannya dalam menghadapi tuduhan dan fitnah merupakan rangkaian peristiwa iman yang terjadi pasca keturunan Roh Kudus di Yerusalem. Penulis kitab Kisah Para Rasul memperlihatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang telah mengalami Pentakosta, terutama para rasul dan pemuka-pemuka komunitas Kristen perdana. Roh Kudus membuat semangat mereka membara untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kemunculan dan karyanya sebagai salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk pelayanan diakonia, Stefanus digambarkan sebagai orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus, ia dimampukan bukan saja melakukan mujizat, tetapi juga memiliki hikmat dalam menerangkan dan bersoal jawab tentang isi kitab suci dan penggenapannya dalam Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang tidak sanggup berdebat dengan dia, kemudian menyeret dia ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Akhirnya ia mati dibunuh karena konsistensi iman dan pengajarannya. Saudara yang diberkati Tuhan, menghadapi rupa-rupa situasi yang bisa melemahkan iman kita, bacaan ini mengajak kita untuk teguh dalam iman dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengaruniakan hikmat
yang membuat kita bisa bersaksi dengan benar. Kuasa Roh Kudus membuat kita tidak mudah tawar hati ketika kita menegaskan kebenaran iman, meski mengalami penolakan hingga fitnah. Kuasa Roh Kudus membuat Stefanus memiliki keteguhan jiwa dan ketenangan batin, termasuk saat-saat ia menyongsong kematian karena Injil yang diberitakannya. Kiranya itulah yang membuat orang yang memandangnya bagaikan melihat muka malaikat. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas segala sukacita kami pagi ini. Kehidupan yang kami alami hanyalah karena kasih karunia-Mu. Karena itu Bapa, kami datang menyerahkan sebagai persembahan hidup. Berkenan Tuhan memberkati seantero kehidupan kami, sehingga hari ini kami sungguh-sungguh dikuatkan menjalani kehidupan kami. Sekalipun kami mungkin mengalami tantangan, mungkin menghadapi berbagai gumul-gumul, tetapi yang kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami belajar kepada sosok Stefanus yang sungguh-sungguh teguh dalam iman percayanya. Ia tidak gentar sekalipun difitnah. Itulah yang membuat kami semakin semangat untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Kiranya seluruh kehidupan kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami menyatu dengan keberadaan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Ada banyak yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ada juga yang berduka cita. Ada pula yang berada dalam gumul-gumul tentang berbagai aspek kehidupan. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan ada di atas semua gumul-gumul yang dihadapi. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu membuat kami menang. Ada banyak kemenangan-kemenangan jemaat-Mu. Biarlah semua kemenangan kami jadikan sebagai persembahan bagi-Mu. Semua kami yang berada di dalam persekutuan dalam renungan harian pada pagi ini Tuhan. Hamba berdoa, diberkatilah kami sehingga setiap hamba-hamba-Mu ini akan terus memancarkan wajah malaikat-Mu Tuhan. Inilah penyerahan kami Bapa dan juga syukur kami. Ampunilah segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita pagi ini. Tetap semangat dan kuat menikmati aktivitas kita hari ini.